warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu dengan NIM 20026082 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas terkait materi merancang skema klasifikasi arsip. Terus saksikan videonya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke merancang skema klasifikasi arsip, pertama kita ke pengertian arsip. Apa sih itu arsip? Arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam bentuk angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu sebagai bahan informasi dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, atau kertas film. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 2 tentang kearsipan, arsip adalah suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Kemudian, skema klasifikasi arsip, yaitu penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis yang berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi. Tujuan dari klasifikasi yaitu menyimpan arsip secara logis dan sistematis untuk mempermudah dan penemuan kembali arsip sehingga dapat dicapai efisiensi kerjanya. Kemudian pedoman untuk menentukan pengelompokan dan jenjang masalah yang terkandung dalam arsip. Kemudian pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan arsip yaitu cara atau metode dalam penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Di dalam ini termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan sehingga kita dapat dengan mudah, cepat, dan tepat dalam menemukan kembali arsip yang akan kita cari. Kemudian tujuan pemberkasan arsip yaitu agar tercapai ketepatan dan kecepatan dalam menemukan kembali. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Yang keempat, mempermudah dalam penyusutan. Prosedur pemberkasan arsip. Yang pertama, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Yang kedua, pengindeksan, yaitu kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Yang ketiga, pengkodean, yaitu kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas dalam file. Dengan kode tersebut, petugas dapat mensortir atau menempatkan arsip sesuai kelompoknya. Kemudian, pembuatan tunjuk silang. Tunjuk silang pada dasarnya merupakan catatan agar dapat memperoleh informasi arsip baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, penyortiran. Yang keenam, pembuatan label. Dan yang ketujuh, pemberkasan. Peralatan dalam pemberkasan arsip. Yang pertama ada kotak arsip, yang kedua folder, yang ketiga label, yang keempat sekat, yang kelima filing kabinet. Kode klasifikasi, yaitu simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip yang memakai sistem alfanumerik. Kode klasifikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu fasilitatif dan substantif. Kegunaan kode arsip, yaitu untuk membedakan urusan masalah yang satu dengan yang lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Yang kedua merupakan saran untuk pemberkasan arsip serta untuk menentukan letak penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Yang ketiga, cara penyusunan kode klasifikasi arsip. Contoh PM00.01. Keterangan, PM adalah pokok masalah, 00 adalah subsubjek, dan 01 adalah sub-subjek. Penyusunan skema klasifikasi arsip. Kita cari dulu pola klasifikasi arsipnya. Kemudian kita tentukan misalnya penilaian hasil belajar pada taman kanak-kanak. Jadi pertama kita cari pokok masalahnya, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Kodenya DM. Kemudian sekundernya pembinaan taman kanak-kanak, kodenya DM.00. Kemudian
cari subtersiernya, yaitu penilaian hasil belajar, kodenya DM.00.03. Jadi, kode klasifikasinya DM.00.03. Kemudian masuk ke indeks arsip, yaitu suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Kegunaannya untuk menyatukan atau mengelompokkan arsip yang sama ke dalam satu berkas. Kemudian sebagai sarana penemuan kembali arsip. Contoh penulisan indeks, yaitu ada contoh penulisan indeks berdasarkan nama orang dengan sistem strike order. Contohnya. Kemudian contoh penulisan indeks berdasarkan nama orang dengan sistem indexing order. Kemudian indeks relatif, yaitu susunan istilah atau nama-nama subjek yang diatur secara abjad dan diikuti dengan kode pada masing-masing subjeknya. Indeks relatif merupakan alat yang efisien untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. Disusun dari skema klasifikasi arsip, diatur atas urutan abjad, subjeknya disertai kode. Kegunaannya untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali. Penempatan arsip, yaitu kegiatan penempatan arsip di laci file atau rak file. Caranya dengan memasukkan arsip ke dalam folder dengan meletakkan bagian arsip di posisi sebelah kiri di dalam folder. Individual arsip diletakkan berdasarkan urutan tanggal terbaru di bagian depan. Kemudian penemuan kembali, yaitu ada pencarian, pengeluaran arsip dari rak. Yang ketiga penulisan di sarana peminjam, kemudian pengembalian. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan praktek penyusunan skema klasifikasi arsip. Saya sudah menyiapkan dua arsip yang ada di rumah saya, yaitu ada ijazah dan juga laporan hasil belajar. Kemudian, saya juga sudah menyiapkan beberapa map untuk tempat penyimpanan arsip. Kemudian juga ada kotak arsip. Dan untuk menentukan kodenya, saya sudah mempunyai pola klasifikasi kearsipan. Pertama yang harus kita lakukan dalam penyusunan skema klasifikasi arsip, yaitu dengan cara menentukan kode klasifikasinya. Pertama, kita lihat pokok permasalahannya, yaitu perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan yang kodenya PP. Kemudian kita cari subsubjeknya, yaitu ada ijazah dan transkrip yang kodenya PP.0. Subsubjeknya ijazah dengan kode 00. Jadi, kode klasifikasi arsip ijazah yaitu PP.03.00. Jadi kode klasifikasi ijazah seperti ini. Selanjutnya pembuatan daftar label arsip, yaitu kita lihat nomor berkasnya yaitu 1, nomor itemnya 1, kode klasifikasi dari ijazah yaitu PP.03.00, uraian informasi arsip yaitu arsip ijazah, tahunnya yaitu tahun 2020, dan jumlahnya 1 item, keterangannya baik. Kemudian nomor berkas 1, nomor item arsip 1, kode klasifikasi dari penilaian hasil belajar yaitu DM.03.03, uraian informasi arsip yaitu arsip hasil belajar, tahun 2020, 1 baik. Ini adalah hasil dari pembuatan daftar label arsip. Kemudian penulisan daftar nama indeks, yaitu nomor 1, indeksnya ijazah, unit 1-nya ijazah, unit 2-nya strip, unit 3 strip, kodenya yaitu abjad 2 abjad awal ijazah, yaitu IJ. Yang kedua, yaitu penilaian hasil belajar. Unit 1-nya hasil, unit 2-nya belajar, unit 3-nya penilaian. Jadi kodenya yaitu 2 abjad awal hasil, yaitu HA.
Ini hasil dari penulisan daftar nama indeks. Kemudian yang selanjutnya, pembuatan indeks relatif. Nomor 1, pertama ijazah. Subjeknya yang pertama I, karena menurut urutan abjad I. Kemudian yang pertama itu subjek ijazah, kodenya yaitu PP 03.00. Kemudian yang kedua yaitu penilaian hasil belajar, yang subjek itunya P, penilaian hasil belajar, dengan kode DM.03.03. Inilah hasil dari pembuatan indeks relatif. Setelah kita menentukan kode, menentukan daftar label arsip, penulisan daftar nama indeks, dan penentuan indeks relatif, selanjutnya kita masukkan berkas ke dalam map atau arsip ke dalam map. Di sini saya menggunakan 2 warna map karena memiliki kode klasifikasi yang berbeda. Yang pertama saya masukkan penilaian hasil belajar ke map yang berwarna merah sesuai kodenya. Selanjutnya saya masukkan ijazah ke dalam map yang berwarna hijau sesuai dengan kode yang telah dibuat. Selanjutnya kita masukkan folder tadi ke dalam kotak arsip. Dan yang terakhir yaitu melakukan penemuan kembali arsip dengan cara pertama cari berkas yang akan kita cari, kemudian pengeluaran arsip dari tempatnya, kemudian penulisan di sarana peminjaman, kemudian melakukan pengembalian. Baiklah, sampai di situ video saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.